Di sebuah kerajaan megah di tanah Aceh pada zaman dahulu, ada seorang putri kerajaan yang cantik jelita bernama Putro Ijo. Di mana arti dari Putro Ijo adalah seorang putri kerajaan berwarna hijau. Ia adalah anak tunggal dari seorang raja yang bijaksana. Namun sejak kecil, ia sudah dikelilingi oleh aura misteri. Kulitnya memiliki semburat hijau yang tak lazim, dan kecantikannya begitu luar biasa, hingga membuat banyak pria tergila-gila padanya. Namun, ada sebuah rahasia kelam yang menyertai kecantikan Putro Ijo. Setiap pria yang menikahinya akan meninggal di malam pertama pernikahan mereka. Legenda mengatakan bahwa asal-usul kutukan ini bermula dari sebuah dosa besar yang dilakukan oleh nenek moyang Putro Ijo. Dahulu kala, seorang ratu dari silsilah kerajaan ini pernah mengingkari janjinya kepada makhluk gaib. Dan sebagai balasannya, keturunannya harus menanggung akibatnya. Kutukan ini hanya bisa berakhir setelah Putro Ijo menikahi 100 pria. Tetapi dengan konsekuensi mengerikan. 99 suaminya akan meninggal dunia sebelum yang terakhir, yaitu suaminya yang ke-100 bisa mengakhiri kutukan itu. Namun, tidak ada yang mengetahui kebenaran tentang kutukan ini. Yang jelas, setiap pria yang menikahi Putro Ijo pasti ditemukan tak bernyawa keesokan paginya. Wajah mereka membiru dan tubuh mereka kaku seolah-olah kehilangan nyawa secara tiba-tiba. Meskipun begitu, banyak pangeran, bangsawan, dan pendekar dari berbagai negeri tetap datang untuk melamarnya, terbuai oleh kecantikannya dan hadiah besar yang dijanjikan jika berhasil menjadi suami tetap sang putri. Namun, satu persatu, mereka menemui ajalnya di malam pertama pernikahan. Hingga akhirnya, 99 pria telah menikah dengan Putro Ijo, dan semuanya meninggal dunia. Di tengah ketakutan yang menyelimuti negeri, datang seorang pemuda sakti bernama Teku Johan. Ia bukan sembarang pria. Ia adalah seorang pendekar yang memiliki ilmu kebal dan kesaktian yang diwarisi dari gurunya. Seorang pertapa sakti di puncak gunung Selawah Aceh. Mendengar kabar tentang Putro Ijo dan kutukannya, Teku Johan merasa tertantang. Namun, ia tidak datang dengan nafsu semata, melainkan dengan tekad untuk mengungkap kebenaran dan, jika memungkinkan, mengakhiri kutukan sang putri. Sebelum pernikahan, Teku Johan diam-diam menyelidiki kejadian yang terjadi di malam-malam pernikahan Putro Ijo. Dengan bantuan seorang tabib tua yang pernah bekerja di istana, ia mengetahui bahwa Putro Ijo sebenarnya tidak menyadari kutukan yang menimpanya. Setiap malam, saat ia tertidur di ranjang pengantin, roh jahat yang bersemayam dalam dirinya akan bangkit dan menyedot nyawa suaminya. Ketika fajar menyingsing, Putro Ijo akan bangun tanpa ingatan tentang kejadian yang terjadi, sementara suaminya telah menjadi jasad tak bernyawa. Setelah mengetahui hal ini, Teku Johan menyusun rencana. Pada malam pernikahan Teku Johan dan Putro Ijo, istana dipenuhi dengan kegelisahan, karena semua orang tahu bahwa Teku Johan adalah pria ke-100, di mana semua orang mengalami kegelisahan dan penuh tanda tanya akan bagaimana akhir dari kutukan yang ada pada Putro Ijo, sang putri raja. Saat malam semakin larut, Putro Ijo dan Teku Johan memasuki kamar pengantin. Putro Ijo meskipun tampak tenang, dalam hatinya merasa sedih dan takut. Ia sudah kehilangan 99 suami, dan ia tak ingin kejadian mengerikan itu terulang kembali. Saat Putro Ijo tertidur, Teku Johan tetap waspada. Ia menggenggam sebilah keris pusaka dan menyalakan dupa perlindungan yang diberikan oleh gurunya. Ketika tengah malam tiba, sesuatu yang mengerikan terjadi. Bayangan hitam keluar dari tubuh Putro Ijo. Bayangan itu melayang dan mencoba mendekati Teku Johan, berusaha mengambil nyawanya seperti yang telah terjadi pada 99 pria sebelumnya. Namun, kali ini berbeda. Dengan sigap, Teku Johan membaca mantra sakti dan menghunus kerisnya ke arah bayangan itu. Roh jahat itu menjerit kesakitan, dan seketika kamar itu bergetar. Putro Ijo terbangun dengan tubuh gemetar, matanya penuh ketakutan.
Teku Johan segera meraih tangan Putro Ijo dan berkata, "Kutukan ini harus diakhiri malam ini." Namun, saat roh jahat itu melemah, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Putro Ijo tiba-tiba menjerit kesakitan. Tubuhnya melemah dan perlahan, kulitnya yang hijau mulai pudar. Putro Ijo tersenyum lemah kepada Teku Johan dan berkata dengan lembut, "Terima kasih, kau telah membebaskanku. Tapi inilah takdirku," katanya dengan suara lirih. Dengan nafas terakhirnya, Putro Ijo menutup mata, dan tubuhnya terbujur kaku tak bernyawa. Teku Johan hanya bisa terdiam, menyadari bahwa kutukan memang telah berakhir. Tetapi sebagai gantinya, Putro Ijo harus membayar harga terakhir dengan nyawanya sendiri. Epilog. Sejak malam itu, kerajaan Aceh terbebas dari kutukan yang menghantui mereka selama bertahun-tahun lamanya. Namun, rakyat tetap mengenang Putro Ijo, bukan sebagai seorang putri pembawa maut, tetapi sebagai seorang wanita yang terperangkap dalam takdir kelam, dan akhirnya berkorban dengan nyawanya untuk mengakhiri kutukan tersebut. Setelah saat itu, beberapa orang Aceh pada zaman dulu percaya bahwa roh Putro Ijo masih bersemayam di pegunungan dan danau-danau Aceh, menjelma sebagai embun pagi atau bunga teratai hijau yang mekar di permukaan air. Legenda Putro Ijo pun menjadi cerita yang diwariskan turun-temurun, sebagai pengingat bahwa takdir dan kutukan hanya bisa diubah dengan keberanian, keikhlasan, dan pengorbanan sejati.